Apa nih yang sudah cuan banyak di bulan Oktober 2020 ini? Secara historis dalam 5 tahun terakhir IHSG rupanya rata-rata memang menguat di bulan Oktober termasuk Oktober 2020 ini. Walaupun kita masih tertekan pandemi sebenarnya. Lalu bagaimana untuk bulan November mendatang kita akan ulas bersama dalam Oktober Perkasa November IHSG kemana? Oke, langsung saja kita lihat ini dia chartnya performa IHSG di bulan Oktober 2020 ini. Dalam 19 hari perdagangan 12 hari IHSG menguat, lebih banyak berakhir di zona hijau ya. 7 hari tercatat IHSG melemah sehingga kalau kita lihat pergerakannya ini IHSG bergerak di rentang 4.841 dan tertingginya 5.182. Totalnya IHSG menguat sepanjang bulan Oktober ini sampai perdagangan atau hari bursa terakhir di bulan Oktober ini IHSG membukukan penguatan 5,11%. Beberapa sentimen pendukung Oktober ini diantaranya adalah pembukaan PSBB di Jakarta, kemudian disahkannya Omnibus Law, UU Ciptaker dan membaiknya harga sejumlah komoditas. Kemudian kita lihat selanjutnya. Meskipun demikian sebenarnya IHSG secara year to date harus diakui ini masih belum pulih dari hantaman pandemi corona. IHSG secara year to date kita tahu ini masih terkoreksi di level 18% ya. Selain itu arus modal asing kalau kita perhatikan juga masih terus keluar sebenarnya dari pasar saham domestik. Dari awal tahun sampai di hari bursa terakhir bulan Oktober ini net foreign sale di pasar reguler ini ada untuk year to date ini 62,7 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat untuk sepanjang bulan Oktober ini 3,14 triliun rupiah. Lalu saham-saham apa saja yang paling banyak dilepas asing? Kita lihat daftarnya di sini. Ini dia TLKM, Telekomunikasi Indonesia yang dibilang oleh sejumlah investor ini lelet banget pergerakannya ya. Tapi sebenarnya meskipun terus dilepas asing dia koreksinya month to date 0,38%. Kemudian BBNI dari perbankan ini salah satu juga motor untuk IHSG meskipun banyak dilepas asing ternyata tetap bisa membukukan penguatan 5,1% month to date. Kemudian ICBP saham-saham consumer ini cukup banyak tertekan di bulan Oktober, salah satunya ini ICBP yang banyak dilepas asing dan koreksinya 4,93% month to date. Kemudian ada United Tractors UNTR anak usahanya Astra International ini juga terkoreksi 6,73% month to date karena juga banyak dilepas asing. Sementara itu Bank BRI, BBRI luar biasa nih walau banyak dilepas asing tetap juga perkasa ya 10,53% positif tetap month to date dan menjadi motor pergerakan yang membuat IHSG bisa menguat di bulan Oktober. Dan selanjutnya menurut analis meskipun asing ini masih terus keluar dari pasar saham, investor domestik sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir dan bisa justru memanfaatkan momentum ini untuk mengoleksi saham-saham bagus yang harganya masih tertekan alias barang diskonan gitu ya. Dan analis juga menyebut walaupun asing terus keluar namun sebenarnya IHSG sejak anjlok parah bulan Maret lalu akibat pandemi ini sebenarnya sudah secara perlahan ini merangkak naik ya, mendaki ya IHSG. Lalu bagaimana arah IHSG di bulan November nanti, apakah akan semakin moncer? Nah, Anda yang lagi long weekend mungkin sudah rindu trading ya, tangan gatel ya. Sentimen-sentimen yang diantisipasi oleh trader dan juga investor di bulan November 2020 ini. Kita lihat yang pertama, kasus COVID-19 secara global ini memang melonjak ya, hampir menembus 45 juta kasus. Kasus kematian akibat COVID-19 juga semakin mendekati angka 1,2 juta. Lonjakan kasus terjadi di Amerika Serikat dan di Eropa, bahkan nih Jerman dan Prancis kembali memberlakukan lockdown yang akan semakin menekan perekonomian mereka. Nah di Indonesia sendiri tren infeksi virus corona ini masih terus meningkat. Per 29 Oktober 2020 terdapat 404.000 kasus positif COVID-19 dan saat ini Satgas Penanganan COVID-19 juga mengkhawatirkan lonjakan kasus akibat libur panjang pekan ini atau long weekend ya. Kemudian Pilpres Amerika Serikat. Nah kita tahu di Pilpres Amerika Serikat ini
3 November akan berlangsung, kita nantikan seperti apa hasilnya. Tapi menurut analis nih, terlepas dari hasilnya Joe Biden atau Trump yang menang, kalau misalnya bisa berlangsung dengan lancar apapun hasilnya, misalnya tidak ada kandidat yang protes sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan, konflik politik di Amerika Serikat, maka ini sudah cukup bagus sebenarnya untuk IHSG ya. Kemudian juga data pertumbuhan ekonomi RI, kita tahu Menteri Keuangan menyebutkan bahwa untuk kuartal 3 ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi kita akan negatif -1 sampai 2,9 minusnya ya. Jadi memang sudah priced in ini bahwa kita akan memasuki resesi, dan ini sudah diketahui oleh para pelaku pasar, sudah diantisipasi sehingga kemungkinan tidak terlalu banyak efeknya ke pasar ini menurut analis ya. Kemudian juga ada ekspektasi window dressing yang akan terjadi di akhir tahun dan juga awal tahun biasanya ini ya. Khas seperti itu. Kita nantikan apakah November ini arahnya akan semakin mendekati ke utara atau akan terkonsolidasi dulu ke bawah dulu ke selatan. Kemana arah IHSG akan kita lihat selanjutnya? Kami menghubungi sejumlah analis nih, William Hartarto salah satunya. William Hartarto maksud saya analis dari Panin Sekuritas mengatakan walaupun sering dibilang November ini IHSG turun, tetapi dia melihat IHSG masih cukup besar. Potensial upside-nya atau potensi untuk naiknya masih cukup tinggi nih. Secara teknikal menurut dia IHSG masih akan menguat. Kalau kita lihat indikator stokastik di sini terjadi golden cross. Resisten yang sedang diuji nantinya ada di level 5.157 dan juga 5.182. 5157 5182 ya. Ini dan supportnya di 5.083, tapi dikatakan support IHSG di 5.000-an ini cukup kuat. Kemudian founder Finvensel Consulting Fendi Susianto juga senada, bahkan lebih optimistis lagi dengan mengatakan bahwa IHSG untuk November 2020 ini arahnya akan naik dengan target lebih optimistis lagi untuk Fendi Susianto ini di 5.200 sampai di 5.350 ya. Dia mengatakan bahwa konsolidasi IHSG ini lebih mengarah ke atas daripada ke bawah, sebab sentimen rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sudah terantisipasi oleh para pelaku pasar jauh-jauh hari sehingga market pun sudah adjust. Kemudian ada analis Sukor Sekuritas Hendriko Gani ini menilai berbeda ya, bahwa IHSG ini masih sulit sebenarnya untuk menembus MA 200-nya sehingga diperkirakan IHSG akan melemah terbatas tapi tidak akan tembus sampai di bawah 5.000 karena dikatakan support 5.000 ini cukup kuat. Karena kalau kita lihat juga IHSG ini sudah melewati masa-masa terburuknya sejak Maret lalu ya, sehingga kalaupun terjadi pelemahan ini bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness ya, beli barang-barang bagus di harga lagi diskon.